Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eka Purwatiningsih dengan nomor induk mahasiswa 2011010031. Nah, kali ini materi yang saya ingin bahas yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, kali ini materi tentang menyusun bahan ajar akidah akhlak untuk anak kelas 9, materi semester 2. Nah, adapun materi yang ingin saya bahas ada 5, yaitu 1. Pengertian dan ciri-ciri dari remaja. Yang kedua, ada pergaulan remaja menurut Islam. Yang ketiga, contoh perilaku menyimpang yang harus dihindari oleh remaja. Yang keempat, dampak negatif perilaku menyimpang remaja. Dan yang kelima, hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa yang dimaksud dari bahan ajar. Nah, jadi bahan ajar ini adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, bahan ajar yang dimaksud ini bisa berupa bahan tertulis atau bahan tidak tertulis. Nah, tujuan adanya bahan ajar ini untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bisa membantu siswa untuk mempelajari materi, jadi pembelajaran ini tidak akan monoton, tidak membosankan. Nah, bisa malah dengan adanya bahan ajar ini bisa membuat pembelajaran lebih menarik gitu. Adapun macam-macam bahan ajar yaitu ada bahan ajar cetak, visual, audiovisual, dan audio. Nah, kali ini saya ingin memberikan contoh bahan ajar akidah akhlak kelas 9, materi yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan bahan ajar modul yang sudah saya share dalam bentuk makalah. Nah, di sini saya ingin memasuki materi tentang pengertian dan ciri-ciri remaja. Apa sih yang dimaksud dari remaja itu? Jadi remaja itu merupakan masa-masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke dalam masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki usia dewasa. Nah, perubahan perkembangan ini bisa meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Nah, masa remaja ini adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Biasanya remaja ini memiliki sifat menolak gitu. Nah, kemampuan seorang dewasa ini untuk mengerti hal-hal abstrak ini bisa sempurna ketika seseorang berumur lebih dari kurang 12 tahun. Nah, kesanggupan dalam mengambil kesimpulan ini kira-kira mulai dari umur 14 tahun, karena pada usia 14 tahun ke atas ini remaja sering kali menolak hal-hal yang menurutnya kurang masuk akal dan kadangkala bisa menyebabkan mereka ini menolak apa yang dulu diterimanya. Nah, contohnya dari ciri-ciri remaja yaitu suka membantah atau menentang, menolak, memberontak gitu. Rasa ingin tahunya itu besar terhadap sesuatu. Nah, selalu ingin dituruti keinginannya. Lalu remaja ini biasanya suka egois, ini mementingkan diri sendiri. Nah, materi yang kedua tentang ada pergaulan remaja dalam Islam. Nah, Islam mengajarkan tentang akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk akhlak para remaja. Karena remaja ini biasanya memiliki sifat suka menentang dan memberontak yang sudah saya jelaskan tadi. Maka tidak mudah untuk menegakkan akhlak ini di tengah-tengah anak-anak masa remaja. Nah, jika ada remaja yang bisa mampu berbuat akhlakul karimah, maka Allah lebih menyukai remaja yang ini yang berbuat baik dibanding orang dewasa yang sudah berbuat baik gitu. Nah, adapun adab pergaulan remaja menurut Islam yaitu tentang sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, itu bisa dilakukan dalam kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja, termasuk sesama temannya sendiri. Nah, ada pergaulan remaja ini tentang interaksi sosial dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antar sesama dan antar yang lebih tua. Nah, remaja ini bisa tidak dikatakan sebagai anak-anak dan juga belum menjadi seorang dewasa seutuhnya. Maka pada masa ini seorang remaja bisa terpengaruh oleh kehidupan lingkungan sekitarnya. Nah, maka itu butuh fondasi yang kuat untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh negatif dari remaja tersebut. Nah, sedangkan ada pergaulan remaja menurut Islam yaitu meliputi 1. Menjaga sopan dan santun walaupun dengan gaya ala-ala remaja. Nah, sikap sopan santun ini harus dijaga dalam bertutur kata, bertindak, sopan santun dalam perbuatan, seperti itu. Nah, yang kedua, mengerti dan memahami. Tentu saja remaja ini mengerti dan memahami dalam hal kebaikan. Nah, remaja ini bisa mau mengerti dan memahami bukan hanya kepada orang yang lebih tua saja, tapi bisa sesama remaja,
supaya bisa terjalin persahabatannya agar lebih lama, harmonis, bisa sampai kapanpun. Bahkan ketika sudah berpisah pun bisa terjalin keharmonisan. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Nah, remaja yang biasanya itu harus memiliki teman yang bisa mengajak ke dia kebaikan, bukan kepada hal yang negatif. Sedangkan yang keempat, lapang dada dan suka membantu. Nah, jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, kita itu harus ikhlas terhadap diri sendiri. Nah, bisa membantu sesama jika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita gitu. Nah, yang kelima, berlaku adil dan jujur. Nah, remaja itu harus memiliki sifat adil dan jujur, karena remaja ini sebagai generasi emas bangsa harus memiliki sikap jujur, bisa terarah tanpa ada yang ditutupi gitu. Yang kelima, berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Ini bisa berpeluang untuk meraih prestasi gitu, mampu menghidupkan semangat remaja yang lain, apalagi remaja dalam hal menuntut ilmu agama gitu, harus berlomba-lomba dalam menuntut ilmu agama. Nah, bisa dalam mengisi atau sharing tentang ilmu-ilmu di bidang tertentu yang disukainya. Selanjutnya, perilaku penyimpangan. Yang ketiga, perilaku penyimpangan. Nah, perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja ini harus dihindari karena agar tidak menerima kerugian yang fatal dalam hidup remaja diri sendiri ini. Nah, bahkan Allah SWT ini memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk atau bisa disebut dengan akhlak mazmumah, karena akan merugikan manusia itu sendiri, remaja ini sendiri, di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan tugas remaja ini untuk mengisi cita-cita bangsa, karena remaja ini sebagai generasi penerus masa yang akan datang. Adapun contoh-contoh perilaku menyimpang. Nomor 1, minuman keras dan judi. Minuman keras ini bisa menyebabkan mabuk dan judi ini mengundi nasib. Nah, keduanya dilarang dalam agama dan negara karena bisa disebut sebagai sumber dari kejahatan. Nah, Allah sendiri melarang dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Yang kedua, pergaulan bebas antar lawan jenis atau biasa yang disebut dengan pacaran. Orang yang berpacaran biasanya suka dimabuk cinta. Nah, jika tidak memiliki kendali iman yang kuat, maka akan mudah terpengaruhi oleh setan untuk berbuat maksiat. Allah sendiri melarangnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, yang ketiga adalah tawuran. Tawuran ini timbul karena adanya saling mengejek, menghina, yang kadang-kadang bisa disebabkan tidak ada kejelasan. Nah, saling memberontak, mau menang sendiri. Ini biasanya mudah tersulut nafsu, amarah dari pengaruh setan. Nah, perintah Allah sendiri memerintahkan surat Al-Hujurat ayat 11 agar remaja ini tidak tersulut emosinya, tidak pernah terpengaruh. Kemudian yang keempat, dampak negatif perilaku menyimpang ada 3, yaitu bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungannya. Nah, bagi diri sendiri yaitu remaja kurang berguna dalam masyarakat. Nah, bisa menjatuhkan diri sendiri, imannya itu juga lemah dalam hal iman. Yang kedua, bagi orang lain akan tidak disenangi oleh orang lain, tidak senangi dalam pergaulan, teman dan tetangga juga akan menghindari karena takut ikut-ikutan dalam hal negatif gitu. Yang ketiga, bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan ini akan tidak disukai dalam masyarakat karena dianggap sebagai pencemaran nama baik gitu. Remaja tersebut tidak disukai dalam masyarakat, dianggap tidak ada gunanya di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, remaja ini seharusnya bisa menghindari perilaku menyimpang, yaitu dengan 4, yaitu 1, biru al-walidain, yang itu taat kepada perintah orang tua, karena perintah orang tua ini pasti dalam hal kebaikan untuk anaknya. Yang kedua, kita harus meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan amal,
supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan. Kita bisa terlindungi oleh Allah. Nah, aktif remaja sebaiknya juga melakukan dalam kegiatan-kegiatan keremajaan dalam lingkungannya seperti remaja masjid atau bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, yang keempat, pergaulan. Nah, remaja harus bisa pandai-pandai menjaga pergaulan, bisa mencari teman yang berakhlak karimah. Karena kalau misalnya mencari teman yang membawa dampak negatif, biasanya akan ikut-ikutan ketika iman remaja tidak kuat. Nah, yang kelima, hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, ketika remaja ini memiliki akhlak terpuji, maka hidupnya ini akan lebih tenang dan lebih tentram. Nah, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, akan disenangi oleh masyarakat, patuh, menjadi teladan, bahkan menjadi teladan dalam masyarakat, dapat mempunyai kepercayaan yang baik dalam masyarakat, mempunyai jiwa-jiwa positif, mempunyai peran aktif dalam masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.